Halo semua, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ini perubahan besar banget di dunia pendidikan kita di Indonesia. Kalau Anda seorang guru, orang tua, atau bahkan murid, peraturan baru untuk tahun 2025 ini bakal mengubah cara kita semua melihat apa sih artinya jadi seorang pendidik profesional. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Apa sih yang bikin seorang guru itu bisa dibilang profesional? Apa cukup cuma dengan datang ke kelas tiap hari dan nguasain materi pelajaran? Kalau jawaban kalian masih seputar itu, siap-siap kaget ya. Karena menurut aturan yang baru, definisi lama itu udah nggak berlaku lagi. Kita sekarang masuk ke babak baru nih, era baru guru profesional. Dan ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan loh. Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025 ini benar-benar jadi penanda sebuah transformasi yang fundamental bagi para pendidik di Indonesia. Intinya tuh di sini nih. Standar lama yang sering banget ngukur profesionalisme cuma dari absensi atau kehadiran fisik, sekarang udah dianggap kuno. Standar baru ini mendefinisikan profesionalisme sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam dan juga berkelanjutan. Nah, sekarang kita geser dari hafalan ke pemahaman. Ini nih jantung perubahannya. Kita benar-benar ninggalin filosofi ngajar yang lama, yang mungkin udah usang, menuju sesuatu yang jauh lebih relevan dan lebih bermakna. Coba deh lihat perbandingannya, kelihatan banget kan bedanya? Dulu tuh fokusnya yaitu kehadiran fisik dan hafalan. Sekarang fokusnya pindah total ke pembelajaran yang benar-benar bermakna dan juga adaptasi digital. Jadi ini bukan cuma ganti baju ya, ini ganti mindset total. Terus, fondasi barunya apa dong? Nah, ini dia. Semuanya dirangkum dalam 4 pilar kompetensi inti yang dijelasin di pasal 5. Yuk kita kupas satu-satu. Pilar pertama, kompetensi pedagogik. Coba perhatiin frasa kuncinya, berpusat pada murid. Ini jelas banget kan, fokusnya bukan lagi guru mau ngajar apa, tapi gimana caranya murid bisa belajar dan mencapai tujuannya. Beda banget. Oke, teorinya gitu. Prakteknya gimana? Nah, di pasal 8 dijelasin tuh contoh-contohnya. Pendidik itu sekarang harus bisa ngerancang pengalaman belajar, bukan cuma nyampain materi. Terus harus pintar-pintar pakai teknologi. Bukan asal pakai ya, tapi pakai secara kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, pakai asesmen buat benar-benar ngerti, murid ini butuhnya apa sih? Pilar kedua, kompetensi kepribadian. Wah, ini dalam banget sih. Pendidik itu diharapkan jadi role model, jadi teladan yang komplit. Bukan cuma pinter otaknya, tapi juga matang secara spiritual, moral, dan emosional. Dan ini bukan cuma diomongin, tapi harus kelihatan dari perilakunya, menunjukkan etika yang baik, terus-menerus refleksi diri, dan ini yang keren banget, harus punya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kenapa? Karena guru yang hebat itu ya pembelajar seumur hidup kan? Lanjut ke pilar ketiga, kompetensi sosial. Udah nggak zaman lagi guru itu kayak di Menara Gading sendirian. Pendidik profesional zaman now itu harus jadi pembangun jembatan. Maksudnya, ya harus bisa komunikasi dan kolaborasi efektif dengan semua orang di sekitar murid. Contoh nyatanya, macem-macem. Mulai dari cara ngomong yang inklusif dan penuh empati, kerja bareng orang tua buat dukung anak-anaknya, sampai aktif di komunitas profesi biar bisa terus tumbuh bareng guru-guru lain. Dan yang terakhir, pilar keempat, pastinya kompetensi profesional. Ini soal penguasaan materi. Tapi, ada tapinya nih, bukan cuma mendalam, tapi juga kontekstual. Artinya apa? Artinya materi itu harus nyambung sama dunia nyata si murid. Harus relevan. Jadi kalau digabungin, ya harus kuasai ilmunya, paham banget sama potensi dan kebutuhan muridnya, dan bisa bikin kurikulum yang adaptif. Kurikulum itu jangan dianggap kitab suci yang nggak bisa diubah. Justru harus fleksibel, bisa disesuaikan sama kebutuhan dan perkembangan zaman. Oke, dari 4 pilar tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang, ini modern banget dan penting banget di standar baru ini, teknologi. Nah, siap-siap, ini nih bagian yang mungkin bikin banyak orang kaget. Standar baru ini secara eksplisit minta pendidik buat paham teknologi masa depan. Contohnya, coding dan kecerdasan artifisial alias AI. Ini sinyal yang kenceng banget loh. Pendidik itu nggak cuma diharapkan jadi pengguna, tapi juga paham konsepnya. Biar apa? Biar bisa nyiapin murid-murid kita buat dunia yang bakal mereka hadapi nanti. Oke, standarnya keren, visioner. Pertanyaannya sekarang, siapa aja sih yang kena aturan ini? Cuma buat guru di kelas saja? Ternyata enggak. Jangkauannya jauh lebih luas dari itu. Ini penting banget buat kita garis bawahi ya. Peraturannya nggak cuma nyebut guru, tapi pendidik. Itu istilah payung yang jauh lebih luas. Lihat deh cakupannya,
luas banget. Di pasal 3 disebutin, ada guru, konselor, tutor, bahkan instruktur di SMK. Semuanya kena standar yang sama. Pesannya jelas, ningkatin kualitas pendidikan itu misi bersama, tanggung jawab kita semua. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semangatnya dengan pas banget. Profesionalisme guru tidak lagi hanya dilihat dari kehadiran di kelas, melainkan melalui penguatan kompetensi yang berkelanjutan. Kuncinya di kata berkelanjutan. Ini tuh perjalanan, bukan garis finish. Nah, jadi begitulah gambaran besarnya era baru profesionalisme pendidik di Indonesia. Standarnya udah ada, keren, visioner. Tapi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Standar udah ditetapin, tapi siap nggak sih ekosistem pendidikan kita? Pemerintah, sekolah, sampai ke pendidiknya sendiri, siap nggak buat bener-bener ngejalanin ini semua?